4 jam jalannya. Sampai saya pegel ini kakinya, saudaraku, 4 jam. Terus kemudian pada waktu kami sekolah Alkitab, kami bentuk tim penginjilan untuk keliling Sulawesi Utara. Terus kemudian pada waktu saya full timer gereja, saya ajari anak-anak remaja untuk pergi bermisi sampai jualan. Ya setelah acara ibadah, jualan di depan gereja. Jualan apa aja untuk bermisi. Kami ke Jogja, ke desa-desa, ya untuk apa? Belajar, latihan untuk misi. Seperti yang dilakukan oleh gereja-gereja Korea. Pada waktu kami kemarin ke Korea bersama teman-teman, Pak Fran dan Ibu dan juga Pak Ishak, kami studi banding ke sana. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang Korea? Orang-orang Korea ternyata dari kecil anak-anak sekolah mingguan sudah dilatih untuk bermisi. Maka itu kenapa? Korea adalah salah satu negara pengirim misionaris ketiga di seluruh dunia. Pertama adalah Amerika, kedua adalah Brasil. Korea adalah ketiga. Dan saya pernah tanya kepada pendeta Korea, kenapa selalu mengirim utusan Injil? Dia katakan begini, kalau gereja saya tidak bermisi, maka gereja saya akan menjadi mati. Kalau dia bilang malah, kalau gereja di Korea tidak bermisi, nanti negaranya akan bangkrut. Saya kaget juga, wah luar biasa. Makanya nggak heran banyak bertebaran di Indonesia itu para misionaris orang Korea. Dan puji Tuhan, kedatangan saya ke Korea waktu itu bersama teman-teman ternyata menghasilkan satu terobosan yang luar biasa. Selain bertemu dengan Pak Fran dan Ibu, kami ada di sini dan ada satu ministry, The Last Call Ministry, yang dipimpin oleh David Kim. Dan saya berkenalan 5 menit. Saya berfoto, memang saya itu suka berfoto, saudara. Makanya saudara, ternyata berfoto itu penting. Pada waktu saya chat sama David Kim, dia nanya, Jeremia kan namanya lupa mungkin nama saya ingat dia kan. Terus saya kirim fotonya, oh Jeremia ya, katanya. Terus saya bilang, are you ready come to Indonesia? Katanya. Dia bilang, when? Saya bilang 13 sampai 14 November. Terus dia bilang ini, wow, yes, I'm ready, katanya. Dia langsung loh saudaraku, saat itu juga dia oke, padahal dia baru kenal sama saya baru 5 menit, saudara. Saya dengerin dia presentasi sesuai dengan visi daripada My Home Indonesia. Saya ngobrol, diundang ke Indonesia, dia langsung telepon ke temannya yang di Saudi Arabia, terus yang telepon temannya di Amerika yang lagi hubungan dengan perusahaan Meta untuk aplikasi Facebook dan lain sebagainya, sosial media, karena penginjilan mereka melalui sosial media. Bayangin loh, orang Korea itu sampai pergi ke Amerika hanya untuk ketemu dengan perusahaan Meta loh. Supaya apa? Supaya safety, aman pada waktu mereka memposting sesuatu. Jadi bekerja sama-sama Meta. Begitu seriusnya anak-anak muda Korea untuk mengerjakan amanat agung. Dan mereka adalah orang-orang profesional, pengusaha-pengusaha. Dan C dari Saudi Arabia, dia terbang hanya untuk Indonesia, bayangin. Terus ada Isaac, dia orang multimedia, dia terbang dari Amerika, baru di Korea 6 jam, langsung terbang ke Indonesia. Dan kita nggak bayar apapun, dan kita nggak bayarin tiket mereka. Mereka pergi, kita hanya hospitality, jemput, hotel, makan semuanya, dan sampai dia pergi ke kota Sukabumi. Sana pada dia bilang, kamu yang tanggung jawab ya? Oh siap, saya siap ya. Kenapa? Karena gini loh, pada waktu kami di Korea, bayangin, rebutan orang Korea ngasih makan sama kita. Aduh, saya sampai aduh Tuhan, katanya, aduh ini terjadi di gereja Indonesia luar biasa. Nah orang-orang adalah orang-orang Kristen pengennya diberkati, tapi untuk memberi susahnya minta ampun ya. Salah satu yang sulit masuk kerajaan surga adalah orang pelit. Kenapa? Dosanya diminta aja kagak boleh. Dosa apa? Dosa pelitnya. Iya, karena orang pelit, orang kikir tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang menjadi penghambat salah satu orang tidak mau bermisi adalah masalah pelit ya. Karena wah, nanti itu pergi ke sana, nanti siapa yang bayar tiket, belum apa-apa. Gue pengen dibayarin tiket, pergi aja. Tuhan siapin semuanya kok. Harus asal taat aja ya, saudaraku. Dan akhirnya mereka pergi dan blessing-nya luar biasa. Akhirnya kami mengadakan kesepakatan dan proyek untuk Middle East, Timur Tengah, dan Israel. Jadi dia nggak urusan dengan Jepang. Jadi mereka urusan dengan Timur Tengah dan Israel, ya. Jadi mereka yang ngerjain dan berpartner dengan kami. Jadi kalau saya nggak ke Korea, waduh nggak ketemu mereka ya. Mereka nggak datang. Tadinya saya udah malas-malasan ke Korea.
ngapain sih Bible Research? Aku kan udah sekolah Alkitab ya, Bible Research lagi. Saya bilang Pak Ishak, kalau nggak di Korea aku nggak, kalau di Jakarta Bible Research aku nggak akan datang. Karena di Korea saya datang. Nah karena saya memang udah lama berdoa sampai di Korea, pengen ke Korea. Dan ketika saya Korea, saya akan ke gerejanya Yonggi-cho itu cita-cita saya. Sampai saya nggak kaget loh, ternyata itu ada jadwal gerejanya Yonggi-cho loh, aku nggak tahu. Dan sampai Natasha, Yer, loh ini ajaib banget loh ada jadwal ke Yonggi-cho, biasanya nggak pernah itu. Garin itu nggak pernah, Grassroots International nggak pernah. Sedih banding itu karena kebanyakan di gereja presbiter. Presbiter yang seperti gereja-gereja GKI, GKA, nah itu GKJ, dan nggak pernah ke karismatik. Pas jadwal aku ikut ke Korea, ternyata ada studi banding ke karismatik, saudara. Wah, saya tambah exciting loh. Langsung saya fotonya banyak sekali di sana. Sampai fotonya apa? Yonggi-cho, karena apa? Tokoh inspirasi saya, yaitu hidup bersama Roh Kudus itu luar biasa. Ya. Nah, Paulus itu adalah seorang pembuat tenda, ya. Jadi Paulus itu membiayai hidupnya melalui pekerjaannya sendiri, tapi dia tidak tinggalkan pelayanan. Baik, Paulus dari seorang yang hebat luar biasa, tapi dia mau tinggalkan semuanya, kedudukannya sebagai orang Ibrani asli, ya kan? Terus kemudian bangsa Israel, ahli Taurat, orang Farisi, disunat pada hari ke-8. Secara hukum Yahudi, Paulus itu orang yang sempurna dan punya kedudukan tinggi, dan dia seorang pemimpin, bukan orang yang ecek-ecek, bukan pengikut, bukan follower, tapi adalah dia leader, pemimpin. Bahkan pada waktu menjadi penganiaya jemaat, dia pemimpinnya, bukan pengikutnya, bukan yang hanya dapat nasi bungkus ikut demo, bukan, saudaraku. Tetapi dia adalah leadernya yang menggerakkan, saudaraku. Tapi saudaraku, ketika dia bertemu dengan Yesus, dia katakan semua dahulu yang kuanggap keuntungan setelah mengenal Yesus ternyata itu rugi, sampah. Dari kata skubala, ya, sampah itu sesuatu yang sudah gak berarti lagi. Bangsa Israel, disunat hari ke-8, ahli Taurat, itu udah gak ada arti lagi buat Paulus. Pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus jauh lebih mulia daripada semuanya itu. Makanya dia sangat menghargai panggilannya dia sebagai rasul dan tidak pernah terhentikan meskipun dia harus dianiaya, mengalami kram kapal, dipukuli bahkan 39 kali pukulan, kurang 1 kali 40, bayangin saudaraku. Tapi dia tetap terus memberitakan Injil dan tidak pernah gentar sedikit pun untuk menghadapi itu. Nah saudaraku, kenapa kamu gak pernah ditempeleng? Ya gak pernah memberitakan Injil, ya kan? Saya pernah ditempeleng waktu memberitakan Injil. Makanya kalau ditanya, wah lumayan pernah mengalami penderitaan. Pernah ditangkap polisi saya waktu di Manado, ya, ditangkap polisi. Terus pernah hampir dibunuh, saya disembunyikan di bawah kolong meja. Jadi, ya, tapi penuh sukacita. Pada waktu saya ditampar, nggak kerasa kalau saya ditampar, seperti ada malaikat yang menangkisnya. Iya, aku adalah orang yang paling dikasih sama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Coba saudaraku katakan, aku adalah anak yang paling dikasih sama Tuhan Yesus Aku adalah Kristus. anak yang paling dikasih sama Tuhan Yesus. Luar biasa. Ya, kalau sudah waktunya game over, ya game over saudaraku. Jadi nggak usah takut. Makanya saya bilang sama Pak Ifran, kita itu ya memberitakan amanat agung itu seolah-olah kita itu akan mati besok. Jadi rasanya itu pengen terus, bayangin. Saya kemarin dari Aceh ya. Aceh, dari Aceh terus Natal Mayom. Jadi gini, istriku bawa koper 1 yang sudah packing baru. Jadi koperku 1 yang lama dari Aceh tuker. Jadi bawain, Pak nanti ada koper yang sudah disiapin ya katanya. Ya, koper yang baju-baju kotor bawain. Jadi sopir datang jemput, bawa koper yang baru, koper yang lama saya kasih gitu ya. Langsung kemana? Langsung ke Jawa Timur ya. Terus ke Pak Ishak juga. Kenapa saudaraku? Karena satu jiwa berharga di mata Tuhan. Bayangin Yesus lebih memilih mana dia? Lebih pilih orang gila atau 2000 ekor babi? Kalau orang Semarang pilih mana? 2000 ekor babi atau orang gila? Jujur? Hah? Jujur? Babi berarti normal saudara. Yesus kan abnormal. Kasihnya di atas rata-rata. Ya, dia lebih pilih orang gila, saudara, karena 1 jiwa berharga. 2000 ekor babi kali
5 juta udah berapa? 10 miliar. Ya, tapi Yesus lebih pedulikan satu orang gila itu, karena satu jiwa sangat berharga. Makanya kalau untuk jiwa, jangan pernah hitung-hitungan, saudaraku. Jangan pernah hitung-hitungan, karena Tuhan itu sangat menghargai jiwa. Satu jiwa bertobat, malaikat di surga bersorak-sorai. Nggak pernah bilang kan, satu orang beli rumah bagus, malaikat surga bersorak-sorai. Enggak kan? Enggak. Yang bersorak-sorai paling kita doang ya. Tetangga tambah iri kalau rumah kita bagus. Iya. Iya, betul. Betul? Iya, makanya jangan bagus-bagus. Tapi puji Tuhan aku berada di tempatnya Pak Fran. Jadi gak usah sewa hotel ya Pak. Rumahnya bagus nggak, Bro? Bagus. Bagus. Iri dong tetangganya. Hah? Iri dong tetangganya. Iri, bilang bos. Iri, bilang dong bos. Iri tanda tak mampu ya. Ke bawah ya. Kembali Dia ya, di Pak? bawah. Ke bawah benar. Benar. Oke. Itu Ya. balik lagi. Kebalik tuh. Lo kebalik ya? Iya. Ini dasar gaptek. Oke ya. Tujuan misionaris profesional tidak membebani gereja atau lembaga yang mengutus, Iya. ya, karena sudah menghasilkan uang sendiri. Kedua, kemandirian secara finansial, ya, keuangannya mandiri, nggak perlu bantuan, nggak perlu dukungan, karena sudah mandiri kan, gajinya bisa mencukupi untuk kebutuhan misionaris tersebut. Terus kemudian menjadi jembatan berinteraksi untuk memberitakan Injil. Justru di dunia kerja itu lebih mudah untuk memberitakan Injil daripada pendeta murni. Kalau pendeta murni kalau mau bergaul kan sulit, karena kan jaga image, ya. Kalau pendeta sering nongkrong di kafe gimana? Pasti diomongin kan? Nah, saya mah cuek, ya, nongkrong aja di kafe, karena ternyata saya banyak jiwa mendapatkan di kafe. Kalau pendeta nongkrongnya di gereja terus dapat jiwa nggak? Ya nggak dapat lah, ya. Makanya saya sering nongkrong di pinggir jalan. Saya main tenis juga di sana, ya, bergaul sama orang-orang. Kenapa? Tujuannya untuk apa? Supaya saya bisa mengenal mereka. Saya bebas memberitakan Injil. Saya ngomong Injil ke mereka, udah bebas sekali. Gak pernah ada yang aling-aling tanya Pak Ishak. Saya kalau bicara sama mereka, sebentar lagi aku akan baptis kamu. Dan yang paling ribut kalau aku pergi, tau gak? Teman-teman main tenis, kapan pulang Romo? Katanya. Mereka butuh Injil. Karena Injil itu kekuatan Allah yang sanggup mengubah kehidupan seseorang. Amin. Makanya kenapa Injil perlu diberitakan? Alasan pertama adalah semua manusia telah berbuat dosa. Alasan kedua adalah Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kalau banyak Juru Selamat, ngapain beritakan Injil? Betul? Iya. Ngapain beritakan Injil kalau banyak Juru Selamat? Yang ketiga adalah pemberitaan Injil itu penting dan mendesak, karena kita nggak tahu orang yang kita temui matinya mungkin besok, mungkin hari itu. Terus kita nggak sampaikan Injil, kita berdosa. Darahnya ditanggungkan kepada kita, makanya kita perlu terus memberitakan Injil. Pada waktu beberapa minggu yang lalu, saya di WA ada satu anak Tuhan bahwa ada yang mau didoakan. Nah, ayo kita cepat harus doakan. Pas dari Lumajang tuh, coba hubungi dong katanya. Takutnya nanti dia sebelum kita doakan terus dipanggil Tuhan gimana? Nanti kita kan rasa bersalah. Terus dihubungin, nggak respon katanya. Nggak respon orangnya, orang tuanya. Oh yaudah kalau nggak respon kita tinggalin. Tahu nggak? Kami tiba di Sukabumi dan besok pagi dapat berita telah pulang ke rumah Bapa di surga. Ini orang yang mau didoakan ini meninggal, ya. Tapi bukan salah saya karena dia nggak respon. Ya kita nggak doain, nggak mau didoain. Mungkin beda doktrin, nggak ngerti ya. Dan menjadi jembatan, arti menjadi jembatan gini. Dengan pekerjaan kita banyak berinteraksi dengan orang-orang di sekeliling kita, ya. Makanya saudara, di dunia profesional atau marketplace itu justru ladangnya lebih luas. Bisa bertemu mereka, bersahabat dengan mereka, ngobrol sama mereka, itu menjadi jembatan untuk memberitakan Injil. Iya. Makanya kenapa beritaan Injil itu bukan hanya bukan tugas seorang pendeta saja atau orang yang sekolah Alkitab, tapi tugas semua orang percaya. Kalau semua orang percaya bergerak untuk memberitakan Injil, saya percaya ledakan pertobatan akan terjadi di kota Semarang. Amin. Satu jiwa bawa satu orang bawa satu jiwa. Mungkin targetnya setahun aja satu. Udah pasti terjadi luar biasa. Kenapa kita nggak banyak bawa jiwa? Karena kita pada malas menginjil. Kenapa kita malas menginjil? Nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Karena kita nggak mau belajar. Saudara-saudara kita
Bani Kedar, kenapa mereka terus belajar? Bahkan di Jepang, mereka sudah punya tanah 1,3 hektar di Osaka. Untuk apa? Untuk membuka percetakan. Percetakan bahasa Jepang dari kitab mereka. Dan udah banyak orang-orang Jepang yang akhirnya menjadi percaya pada kepercayaan mereka. Dan kita Kristen sibuk dengan apa? Dengan organisasi, dengan kesibukan gereja begitu padat yang seolah-olah rohani. Seorang penginjil Filipina dia katakan salah satu penghambat pemberitaan Injil adalah program gereja. Coba kalau kita mau Natal, sibuknya minta ampun. Ya, sibuk sekali sampai kadang-kadang nggak ada waktu. Dan kegiatan gereja, persekutuan itu, kapan kita menginjilnya, ya kan? Kita nggak melarang kita bersekutu, tapi jangan lupa setelah bersekutu kita harus action. Jangan jago kandang. Kita dipanggil oleh Tuhan bukan hanya untuk bertumbuh, tapi berbuah. Salah satu buah itu adalah penginjilan, saudaraku. Memberitakan kabar baik, melakukan tindakan kasih yang nyata. Kalau kita hanya bertumbuh doang, itu seperti pohon ara. Ketika ditemui oleh Tuhan Yesus, ingin buahnya tidak ada. Pohon ara itu diapain? Dikutuk jadi kering. Pohon yang tidak berbuah itu nggak berguna. Maka itu Yesus kutuk jadi kering dan jadi kayu bakar. Jadi anak Tuhan itu selain bertumbuh harus berbuah. Dan buah itu dinikmati oleh siapa? Ya, orang lain. Ada nggak durian makan durian? Ada nggak jeruk makan jeruk? Tidak ada lah ya. Jeruk dimakan sama kita. Nah, ini penting. Saudara dimanapun saja berada, di lingkungan pekerjaan saudara, di perusahaan saudara, itu ada tuaian. Tuaian itu begitu banyak ladang sudah menguning. Tetapi kalau kita tidak menuainya, maka tuaian itu akan menjadi busuk. Makanya kita perlu banyak bekerja. Makanya setiap saya keliling kemana-mana, bisa nggak training PI pribadi? Ayo, ada yang training PI pribadi supaya jemaat, anak-anak Tuhan itu bisa memberitakan Injil. Amin. Nah, justru di dunia marketplace, di mana saudara bekerja, itu adalah ladang yang begitu mudah. Kita membangun hubungan dengan mereka, berkenalan dengan mereka, seperti kita sama mereka, seperti keluarga. Daripada kita mungkin ketemu sekali, gitu kan? Oke, ada syarat menjadi misionaris profesional. Satu, lahir baru, ya. Kalau nggak lahir baru ya masuk lah ya. Karena kan belum bertobat. Gimana mau menginjil kalau dia belum bertobat? Syaratnya adalah lahir baru. Nah, yang bisa menentukan lahir baru, otomatis gereja di mana dia berada, ya. Dia bergereja di mana? Oh, nanti pendetanya, oh udah lahir baru dia. Oke, tinggal diutus ya. Kemudian sudah dibaptis. Minimal usia 18 tahun. Nah, 18 tahun pasti sudah dibaptis kan? Terus memiliki panggilan untuk menjadi penginjil profesional. Jadi kami keliling itu bukan merekrut orang hanya menjadi tenaga kerja diutus ke Jepang, tidak. Kalau menjadi cuma pencari uang, jangan hubungin saya. Tapi kalau mencari jiwa dan mendapatkan uang, segera hubungin saya. Kalau cuma ingin kerja ke sana cari uang, cari yang lain, jangan cari saya. Saya mau ngurusin orang yang pergi menjadi misionaris dan pergi bekerja di sana. Kalau cuma bekerja doang, jangan hubungin saya ya. Oke. Minimal lulusan SMA atau sederajat ya. Beberapa negara yang menjadi tujuan misi bangsa-bangsa, satu Jepang yang sekarang sedang dikerjain dari Jepang. Karena memang My Home Indonesia itu panggilan pertamanya mendapat visi Jepang. Makanya kenapa kita mengerjakan yang pertama adalah misi ke Jepang, karena itu panggilan pertama. Dan luar biasanya sekali, kenapa saya bisa bertemu dengan My Home? Nah, saya itu sebelum kenal My Home, saya itu sudah berdoa ketika hamba Tuhan nyuruh saya adopsi salah satu bangsa itu adopsi bangsa saya adopsi adalah Jepang. Dan Jepang, selalu Jepang. Pada waktu saya retreat di Pelabuhan Ratu, saya menangis untuk adopsi bangsa, saya adopsi Jepang. Sampai Pak Daniel lihat saya nangis Jepang, dia langsung panggil saya ke depan. Dan yang luar biasanya, itu saya itu nggak nyadar kalau beberapa anak rohani saya
itu saya utus ke Jepang tapi hanya untuk bekerja. Karena saya belum ada pemahaman tentang misi profesional. Saya baru memahami pemahaman misi profesional itu setelah saya berada di My Home Indonesia. Oh, baru ngerti ya kenapa Tuhan lebih dahulu untuk mengutus anak-anak saya ke Jepang dengan bekerja. Ya, mereka yang aktif di jaringan doa pemuda, mereka lulus, terus kemudian daftar unit negeri nggak diterima, udah kerja aja daripada kamu biaya mahal-mahal. S1 di Indonesia juga UMR gajinya. Pergilah ke Jepang, hanya kita kursusin Jepang. Ya, kursus Jepang sampai kita ada 5 anak rohani kita di Jepang. Terus berputar mereka. Jadi saling membantu, di berantai. Karena mereka dari orang-orang susah. Tadi ada 2 anak di sini yang tadi muncul, Nanti sama Mario. Kalau yang 3 itu masih ada di Jepang juga. Yang 2 udah pulang Indonesia tapi mau berangkat lagi. Mau berangkat lagi nanti akhir Januari. Nah, terus kemudian Turki. Nah, Turki ini pekerjaan-pekerjaan di Turki ini ada pekerjaan terapis, terus kemudian perhotelan, ya. Middle East ini kami bekerja sama dengan The Last Call Ministry dan Israel. Siapa yang mau pergi ke Israel? Oh ya. My Home ada rumah doa di sana. Ya, My Home punya rumah doa di sana. Di Yerusalem. Di Israel. Di Yerusalemnya. Jadi inilah bukan berarti negara-negara lain kita nggak garap juga. Ada juga tadi kan yang Caleb itu diterima bekerja di Bulgaria. Ya, Bulgaria sekarang dia udah diterima, tinggal sedang pelatihan di Yogyakarta. Tapi pelatihan misinya udah beres. Jadi ya tergantung dari anak itu punya misinya kemana atau visinya ke negara mana, ya kita akan salurkan, ya. Ya, proses menjadi profesional misionaris, 1 harus sekolah misi 3-6 bulan. Jadi sebelum pergi ke sana, kami udah persiapkan anak-anak yang terpanggil untuk menjadi misionaris profesional harus sekolah misi dulu. Karena bahaya kalau kerja dulu nanti akhirnya uang doang yang dipikirannya. Jiwa-jiwanya nggak dipikirin. Makanya dilatih dulu misi, baru dia kursus bahasa Jepang dan matching job, ya. Jadi kursus bahasa sesuai dengan negara tujuan. Kalau yang Turki minimal saudara punya basic bahasa Inggris. Jadi nggak perlu kursus lagi. Dan nggak perlu juga TOEFL-nya sampai 600 enggak, ya. Kecuali kalau Australia kan TOEFL-nya atau IELTS-nya harus tinggi. Tapi kalau Turki nggak perlu. Yang penting bisa bilang yes, no, ya, good morning, ya kan? Ya, little I can speak English, ya. Ya, saya juga modalnya yes no juga bisa aku pimpin pujian bahasa Inggris di Filipina waktu itu. Saya lebih pede mimpin bahasa Inggris di luar negeri daripada di Indonesia. Kalau di Indonesia pasti diketawain kan. Tapi kalau di luar negeri kita nggak diketawain, mereka maklum. Kok ketawanya terlambat sih? Iya, nggak apa-apa ya terlambat ya, bebas ya, nggak bayar ini ya. Kalau di Jepang susah ketawa. Saya pernah punya impian jadi guru kursus ketawa, saudara, di Jepang. Waktu saya makan di restoran, saya kan ngomongnya paling keras. Makanya Pak Fran pasti nggak lulus sama saya kalau di Jepang karena ngomongnya keras kan. Saya langsung bilang gitu, nggak boleh ribut, saudaraku. Terus saya diem aja makan sama diem. Gak bisa cekakakan, makanya banyak orang Jepang stres, bunuh diri karena gak boleh ketawa, saudaraku. Di rumah makan, gak ada tuh di Jepang berkelakar, nyanyi pakai gitar, nyanyi menyembah Tuhan kayak di Indonesia. Di sana gak ada, makanya gak ada komsel, saudaraku, pakai gitar di rumah-rumah. Gak boleh berisik, saudaraku. Jadi kalau jalan juga pelan. Sebenarnya nggak nyaman loh, saudaraku, mau pergi ke Jepang. Kalau buat wisata 2 minggu atau seminggu ya enak. Tapi kalau buat tinggal, aduh, saya mikir juga, siang orang-orang pada nggak ada. Siapa yang mau nemenin tenis saya coba siang-siang, ya? Biasanya kalau Sukabumi, saya nggak pergi keliling, saya pagi-pagi udah berangkat di lapangan tenis untuk main tenis. Nanti kalau ke Jepang, aduh, gimana ya ini? Saudaraku, nah itu sebenarnya menyangkal diri, nah itu ya menyangkal diri, ya. Hobinya ditinggalin, tapi saya tetap bawa raket sih. Siapa tahu orang Jepang bisa main tenis, gua ajak, ya. Jadi penginjilan melalui olahraga. Kemudian matching job. Jadi sebelum diutus,
setelah kursus itu ada matching job dengan perusahaan Jepang, perusahaan Turki. Jadi matching job dulu. Setelah diterima, nah baru diutus. Jadi sebelum dapat pekerjaan nggak mungkin diutus ke sana, ya. Jadi dapat pekerjaan dulu, baru diutus. Nah ini contoh form kalau ini salah satu kalau LPK Jepang ini formnya seperti ini, ya. Kalau min sampai 45 itu nggak diterima. Kalau di Jepang buta warna nggak bisa diterima, badannya overweight sedikit juga nggak bisa diterima ya. Nggak usah ngomongnya, nggak usah ngelirik ke sini. Enggak, ke sana. Ibu yang nunjuk Pak Yufran. Soalnya ada salah satu anak rohani saya itu agak besar badannya. Interview bolak-balik gak diterima-terima coba. Padahal udah lulus N4, saudaraku. Makanya usahakan ya teman-teman yang mau rindu Jepang slim sedikit ya. Karena katanya begini, kalau terlalu caranya apa produk ya kurang produksi lambat ya. Jepang kan kerjanya cepat. Ya, jadi pengennya cepat. Dan yang luar biasanya Jepang itu membutuhkan lebih membutuhkan tenaga Kristen. Yeah. Ya. Karena kenapa? Kristen itu ibadah cuma hari Minggu. Kalau non Kristen tiap berapa menit ibadah, jadi keganggu saudara. Menurut mereka, iya produktivitasnya turun karena terkurang sehari 5 kali 5 menit sudah berapa itu? Nah, waktu 5 menit di Jepang itu sangat berharga. Kalau kita jam kerja di Jepang itu sepinya minta ampun, saudaraku. Tapi jam 6 baru rame. Makanya nanti kalau menginjili ya berarti jam 6 ke atas ya. Terus saya udah punya cita-cita. Wah, berarti saya harus kerja juga ke Jepang nanti jadi tukang pel kali ya. Daripada nganggur di itu nggak ada orang-orang. Nanti orang lain muncul malam. Oke. Sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati. Ada pertanyaan, saya buka ruang pertanyaan. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Iya, pemain sepak bola aja ditepuk tanganin, masa saya enggak? Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu saudara sekalian yang masih kurang jelas dengan pemaparan ini. Mungkin pertanyaan dari yang tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ishak dan apa yang disampaikan materi yang disampaikan oleh saya, ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Ayo tanya Mumpung ada di sini. Tanya itu gratis, saudara, nggak bayar. Oke, silakan. Tanya aja tiketnya gimana, visanya gimana. Ini Pak. Ya, biar. Visanya gimana, lamanya di sana berapa lama? Oke. Bagaimana, kapan, siapa, bagaimana, berapa? Ya, silakan berdiri. Cek. Oke, perkenalkan nama saya Natalia. Di sini saya mau bertanya mengenai tadi untuk persyaratannya Pak. Ya. Karena tadi kan ada persyaratan tentang harus ada pembelajaran misi. Ya. Nah, mau di sini pertanyaannya adalah untuk pembelajaran misinya itu secara offline atau secara online? Dan jika offline itu dilakukan di daerah mana seperti itu Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Secara offline itu kita sekarang bekerja sama dengan World Partner dan juga sekolah-sekolah misi yang lain ya. Jadi nggak harus World Partner juga, tapi bisa di misi yang terdekat. Misalkan di tempat Pak Ishak juga ada salah satu yang dibuka oleh salah satu gereja Pak Ishak ya, ada ya Pak Ishak. Sekolah misi ada kan di GB Rock ya. Nah, dan kemudian di World Partner itu di Cibubur yang sekarang. Waktu beberapa yang anak-anak yang sudah sekolah itu di Jogja. Cuma sekarang di Jogja belum buka lagi karena nunggu siswa-siswanya banyak. Karena minimal itu ya mungkin 15 orang baru dimulai kelas. Seperti itu. Tapi kalau World Partner kan terus jalan. Jadi bisa World Partner itu di Cibubur. Oke? Bagaimana? Siap diutus? Siap. Oke, mantap ya. Luar biasa, kita udah dapat 1 jiwa ya. Mantap. Mau diutus. Makanya luar biasa. Oke, ada lagi? Oke, ya, silakan berdiri. Pakai itu mic biar keras.
Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Elsa, mau izin bertanya Pak, Ya. terkait dari kontrak kerjanya sendiri. Ya. Untuk kita sendiri misal ke Jepang itu dia berapa tahunkah dan apakah boleh kita balik ke Semarang misal terkait ada acara keluarga kah atau ada keperluan keluarga lah, ini seperti itu. Lalu yang kedua adalah bagaimana terkait dari biayanya Pak, apakah sepenuhnya kita keluarkan sendiri atau bagaimana gitu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati. Jadi untuk kontrak kerja itu biasanya kalau magang itu 2 tahun. Kalau TG itu 3 tahun ya, yang udah tetap itu 3 tahun. Dan kalau saudara mau izin untuk ke keluarga biasanya yang ini, yang TG ya bisa izin ya, seperti yang kemarin yang di itu ya, Pak, yang anak yang di Daniel ya, Daniel yang di Genteng ya. Nah, itu harus sudah minimal 1 tahun, minimal 1 tahun. Itunya cuti, tapi harus kembali lagi, ya. Dan kalian kalau di sana misalnya sudah selesai dengan perusahaan yang kalian bekerja, kalian bisa ambil job lagi, perpanjang, ya bisa perpanjang. Malas datang ke Indonesia, kalian bisa perpanjang lagi. Nah, terus mengenai biaya itu kalau untuk kursus kita keluarkan biaya sendiri, ya kursus. Jadi kita modalnya adalah untuk kursus. Kursus itu variatif, ada yang 8 juta, ada yang 15 juta. Kalau yang di Malang itu 15 juta, tinggal di asrama, tapi tidak diberi makan, jadi makan sendiri. Dan kemudian kalau di Malang itu dia bebas, artinya gini loh, walaupun kalian nggak lulus N5, misalnya N4-nya masih lama lulusnya itu nggak di cas lagi biayanya. Jadi sampai kalian lulus, ya. Jadi proses bahasa Jepang kan ada N5 dan N4, ya. Jadi minimal lulus N4. Jadi tergantung dari job yang diambil. Kalau cuma konstruksi biasanya N5 juga udah bisa masuk. Tapi kalau caregiver, perawat itu harus lulus N4 dan nanti ada SSW. Jadi skill ya, untuk ujian skillnya. Jadi kalau di perawat nanti ada ujian SSW-nya. Kalau semua ada SSW-nya ya. Ya tapi yang lumayan agak ketat adalah caregiver karena dia nanti melayani orang tua ya, perawat orang tua. Nanti di LPK tersebut ada dana talangan. Ada dana talangan. Dana talangan itu dikasih ketika dia udah matching job, udah diterima, ya, udah diterima oleh perusahaan, nanti keluar dana talangan. Jadi semua visa ditalangin dari LPK yang bekerja sama dengan lembaga keuangan, dan kemudian kalian nanti cicil setelah kalian sudah berada di Jepang. Jadi minimal modal kursus ya, untuk kursus. Kursus itu juga bisa dibayar bertahap, jadi nggak langsung jebret. Tapi yang sekarang juga ada yang di Jogja adalah caregiver, khusus lagi dibutuhkan 30 caregiver, 30 orang. Dan itu ketika diinterview sama lembaga itu, berarti kalian itu sudah diterima dan berarti kalian sudah bisa berangkat kerja nanti sekitar bulan Mei. Ini ada kekhususan ini, satu lembaga ini yang bekerja sama dengan Pak Profesor Saputro di Jogja. Jadi di situ langsung khusus, tapi hanya caregiver, nggak ada pekerjaan lain. Oke, cukup jelas? Terima kasih Pak. Ya. Nginjilnya gimana nginjilnya? Ya, nginjilnya kan sudah dilatih di sini. Nah, nginjilnya kan kalian itu bangun hubungan, ya, bangun hubungan dengan orang Jepang. Kalian otomatis sudah bisa bahasa Jepang kan? Ya, N4. Nah, terus kemudian, nah itu kan kalian udah dilatih. Nah, makanya sekolah misi, menginjil sekolah misi itu berarti kalian itu udah dilatih menginjil pada waktu di sekolah misi. Nah itulah bekal penginjilannya. Jadi bagaimana cara menginjil, bagaimana cara menyampaikan Injil kepada orang-orang yang kalian temui. Dan di sana bukan hanya orang-orang Jepang, tapi ada banyak tenaga kerja Indonesia yang belum mengenal Tuhan. Karena di sana lebih terbuka dibandingkan di sini, lebih gampang. Anak rohani saya pada waktu berangkat ke Jepang, dia telepon, "Papi, aku ini bingung ditanya macam-macam, nggak ngerti." Karena waktu itu nggak dibekalin dengan pelatihan penginjilan ke sana. Makanya saya akan ke sana nanti, tujuannya adalah misionaris diaspora. Jadi bertemu dengan orang-orang diaspora di sana untuk dilatih menjadi penginjil. Sehingga dia bekerja, dia bertemu orang-orang, ketika ditanya, dia bisa memberikan jawaban dan memberitakan kabar baik. Tahun percepatan supaya saya nunggu ini proses untuk menjadi misionaris Jepang minimal 1 tahun. 1 tahun baru bisa diutus. Karena prosesnya kan untuk bahasa aja 6 bulan. SSW itu bisa 3 bulan, belum sekolah misinya, ya. Nah, jadi makanya nanti saya akan berangkat ke sana itu untuk mendahului, biar anak-anak yang sudah di sana udah bisa bahasa Jepang,
kita latih untuk memberitakan Injil. Oke. Istri saya mau tanya. Ya, oke. Ibu. Oke, ayo Bu. Saya nanya. Tuh kan itu dia. Aku disuruh nanya loh. Ayo tanya. Oke Pak. Ibu ada mau tanya? Malu dia. Untuk yang mencarikan pekerjaan itu siapa, Pak? Ya, yang mencari pekerjaan adalah LPK tersebut. Nah, jadi di LPK itu nanti ada datang, mereka bekerja sama dengan perusahaan Jepang. Dan itu nanti matching job, ada penawaran job. Nanti di interview, dan kalau saudara lulus, berarti saudara dapat job. Yang interview Ya, orang Jepang langsung. Orang Jepang langsung, makanya nanti dilatih cara bagaimana menghadapi interview dengan orang Jepang. Ya, orang Jepang langsung, bukan orang LPK-nya, jadi nggak ada kompromi. Orang Jepang itu nggak ada istrinya disuap, dia diterima kerja, nggak ada. tesnya di sana. Tes- Oh, di Tidak, sini. di LPK. Masih di sini. Ya, Bisa. tesnya bisa di LPK, bisa melalui online. Online. Bisa melalui online. Makanya kalau cara interviewnya nanti diajarin ya sama mereka. Pokoknya kalau berhadapan dengan orang luar negeri atau orang asing, jangan kita nunduk. Kita hadapi Percaya diri. seolah-olah kita smart gitu. Oh. Memang kita cerdas ya. Iya, iya. Oke. Haleluya. Haleluya. Amin. Ada lagi pertanyaan? Monitoring penginjilannya. Ya kita nanti ada grup. Setelah mereka ada di sana kita bikin grup. Grupnya namanya Misionaris Jepang. Wih. Kita ini anak-anak ini juga udah datang semua. Jadi kita monitor walaupun ini makanya nanti saya waktu ke Tokyo saya tinggal di salah satu anak rohani nih di Saitama. Kan dekat dengan Tokyo. Di sana nggak ada gereja Indonesia. Di mana? Di Saitama. Hanya ada gereja Jepang. Jadi kalau Miracle Service mau buka di sana, aku just planting ya Pak. Nanti Bapak tinggal utus hamba Tuhan ke sana. Pak Yoyo atau siapa itu diutus ke sana. Amin. Oke, tambahin. Sedikit nambahin ya. Kita memang perlu untuk membangun networking. Jadi anak-anak yang sudah kita utus atau semua yang kita utus dari lembaga My Hope itu kita akan terus membangun hubungan karena tidak gampang jadi misionari di luar negeri. Kadang-kadang kan ada burnout gitu ya. Ya. Aduh putus asa, aduh mau nyerah, aduh apalagi kerja lebih enak daripada nginjil ya. Dapat duitnya lebih banyak gitu. Nah ini perlu untuk ada yang memantau tadi betul yang disampaikan. Makanya kita perlu punya kelompok. Kalau punya kelompok kita bisa saling menguatkan.